semuanya, sebelum memperkenalkan, nama saya Indah Putri Safina, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 224111074. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses evaluasi kinerja dan stabilitas keuangan suatu perusahaan atau entitas dengan menggunakan berbagai rasio yang dihitung dari laporan keuangan mereka. Rasio keuangan melibatkan perbandingan antara berbagai item keuangan seperti laba bersih, aset, hutang, dan ekuitas untuk memberikan wawasan tentang sehatnya keuangan perusahaan, efisiensi operasional, dan tingkat resiko. Ini dapat membantu para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen dalam mengambil keputusan terkait investasi pinjam atau strategi bisnis. Beberapa contoh rasio keuangan yaitu yang pertama ada rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan yang terakhir ada rasio efisiensi. Tujuan dan fungsi analisis rasio keuangan. Yang pertama ada mengukur kinerja keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja finansial suatu perusahaan atau entitas. Mereka memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan mencapai tujuan keuangan mereka. Yang kedua ada pembandingan. Rasio keuangan memungkinkan perbandingan antara perusahaan yang berbeda atau antara periode waktu yang berbeda. Ini membantu investor, analisis, dan manajemen dalam memahami perubahan dalam kinerja perusahaan. Yang ketiga ada identifikasi tren. Rasio keuangan membantu dalam mengidentifikasi tren dalam kinerja keuangan. Misalnya, apakah profitabilitas perusahaan meningkat atau menurun dari tahun ke tahun. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dari pendapatan dan investasi. Beberapa contoh rasio profitabilitas meliputi rasio laba bersih terhadap penjualan atau margin laba bersih, rasio laba operasional terhadap penjualan, dan rasio laba bersih terhadap aset total. Rasio ini membantu dalam menilai efisiensi dan profitabilitas operasi perusahaan. Yang kedua ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling liquid, seperti kas dan setara kas. Contoh rasio likuiditas adalah rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini membantu dalam menilai kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan dan kemampuannya membayar utang segera. Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menilai tingkat rasio keuangan perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio ini termasuk rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio dan rasio bunga tetap terhadap laba sebelum bunga dan pajak atau interest coverage ratio. Rasio solvabilitas membantu dalam menilai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang dan resiko kebangkrutan. Yang keempat ada rasio aktivitas.
Rasio aktivitas juga dikenal sebagai rasio perputaran aset. Mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Contoh rasio aktivitas termasuk rasio pergantian aset total dan rasio pergantian piutang. Rasio ini membantu dalam menilai efisiensi pengelolaan aset dan persediaan, serta seberapa baik perusahaan mengelola siklus operasionalnya. Setiap perusahaan harus membuat analisis rasio keuangan karena memiliki beberapa manfaat penting yang dapat membantu dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa setiap perusahaan perlu melakukan analisis rasio keuangan. Yang pertama ada evaluasi kinerja keuangan. Analisis rasio keuangan memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana perusahaan mencapai tujuan keuangan mereka. Ini membantu manajemen dalam mengevaluasi apakah perusahaan berkinerja baik atau buruk. Pembandingan dan benchmarking. Rasio keuangan memungkinkan perusahaan untuk membandingkan kinerjanya dengan pesaing di industri yang sama atau dengan standar industri. Ini dapat membantu mengidentifikasi area di mana perusahaan perlu meningkatkan kinerja mereka. Lalu yang berikutnya ada keputusan investasi. Analisis rasio keuangan membantu dalam menarik investor dan kreditur. Investasi dan pinjaman dapat lebih mudah diperoleh jika perusahaan memiliki catatan keuangan yang kuat. Lalu ada perencanaan dan pengambilan keputusan. Rasio keuangan membantu manajemen dalam merencanakan strategi keuangan, termasuk alokasi sumber daya, pengendalian biaya, dan proyeksi keuangan. Keputusan seperti ekspansi, restrukturasi, atau akuisisi dapat didasarkan pada analisis rasio. Lalu ada pengendalian risiko. Rasio keuangan membantu dalam menilai risiko keuangan, terutama rasio solvabilitas dan likuiditas. Dengan memahami risiko, perusahaan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengelolanya. Pelaporan regulator dan pihak luar. Perusahaan sering diwajibkan oleh hukum untuk menyusun laporan keuangan dan risiko keuangan yang diverifikasi untuk tujuan perpajakan dan pelaporan kepada pihak yang berwenang. Lalu ada evaluasi kesehatan keuangan. Rasio likuiditas seperti rasio lancar memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Lalu ada mengidentifikasi masalah potensial. Analisis rasio keuangan dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah keuangan. Dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah keuangan karena sebelum mereka menjadi serius, misalnya penurunan dalam rasio profitabilitas dapat menunjukkan adanya masalah operasional yang perlu ditangani. Lalu ada transparansi dan kepatuhan. Analisis rasio keuangan meningkatkan transparansi keuangan perusahaan yang penting untuk menjaga kepercayaan investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini juga dapat memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan peningkatan efisiensi dan profitabilitas. Dengan memahami risiko keuangan, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana mereka mungkin kurang efisien dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Secara keseluruhan, analisis rasio keuangan membantu perusahaan dalam merencanakan, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya finansial mereka, serta menjaga kesehatan dan keberlanjutan bisnis mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai
materi analisis rasio keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan dalam penuturan kata dalam penyampaian materi mengenai analisis rasio keuangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Thank you for watching.